Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hakikat ancaman militer dan non-militer terhadap kedaulatan negara. Berikut anggota dari kelompok 1. Definisi ancaman. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. George R. Terry menyatakan, ancaman sebagai pernyataan yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman atau takut pada pihak lain, sehingga menyebabkan kekhawatiran atau kehati-hatian. Selanjutnya, dasar pertahanan negara. Dasar pertahanan negara ini diatur di UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Yang pertama, definisi pertahanan negara. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan NKRI, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman. Yang kedua, sistem pertahanan negara. Menganut sistem pertahanan semesta, yaitu melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional. Lalu, yang ketiga, komponen pertahanan. Yang pertama ada komponen utama, yaitu TNI. Lalu kedua, ada komponen cadangan, yaitu warga negara, sumber daya alam, Sarpas yang disiapkan dan dilatih. Lalu yang ketiga ada komponen pendukung, yaitu industri, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat. Lalu untuk yang poin keempat, kewajiban warga negara. Ikuti serta dalam usaha pertahanan negara. Lalu bela negara melalui pendidikan, pelatihan dasar kemiliteran, dan pengabdian profesi atau cara lain. Selanjutnya ada kewenangan pemerintah. Yang pertama menetapkan kebijakan pertahanan, mengelola sumber daya nasional dan untuk pertahanan, lalu mengatur kesiagaan nasional. Lalu selanjutnya yang keenam, yang terakhir, kondisi tertentu, yaitu mengatur keadaan bahaya, darurat militer, dan darurat sipil. Nah, selanjutnya ada pengertian berbagai macam ancaman militer. Nah, ancaman militer itu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata, terorganisasi, dan secara langsung dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Nah, berikut adalah jenisnya. Yang pertama ada agresi. Nah, ini itu penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain untuk menyerang kedaulatan negara kita. Contohnya itu ada invasi, bombardemen, dan blokade. Yang kedua ada pelanggaran wilayah, yaitu masuknya kekuatan militer negara lain ke wilayah suatu negara. Nah, ini biasanya sering terjadi di perbatasan. Nah, yang ketiga ada sabotase, yaitu aksi untuk merusak instalasi militer atau objek vital nasional untuk membahayakan negara. Yang keempat ada spionase, yaitu kegiatan memata-matahi untuk mencuri dokumen atau rahasia militer suatu negara. Yang kelima ini ada aksi teror bersenjata, yaitu tindakan teror yang menggunakan senjata, bisa dari jaringan teroris internasional maupun dalam negeri. Yang keenam ada pemberontakan bersenjata atau separatisme, ya. Gerakan separatisme ini yang menggunakan kekerasan untuk memisahkan diri dari negara. Yang ketujuh ada perang saudara, yaitu konflik bersenjata antara kelompok di dalam suatu negara. Selanjutnya ini terdapat ancaman non-militer. Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak melibatkan senjata tetapi bisa membahayakan negara, seperti dalam bentuk ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Berikut jenisnya. Yang pertama adalah ancaman ideologi, yaitu upaya mengganti ideologi negara dengan ideologi negara lain seperti komunis, liberal melalui propaganda atau paham-paham seperti sekularisme, hedonisme, dan kapitalisme. Yang kedua adalah ancaman politik. Kalau dalam negeri terjadinya makar atau kudeta untuk menggulingkan pemerintahan. Kalau dari luar negeri yaitu tekanan politik, intimidasi, provokasi, atau blokade politik dari negara lain. Yang ketiga ada ekonomi, disebabkan oleh pengangguran, inflasi yang tinggi, dan persaingan produk dalam negeri dengan produk luar negeri yang tidak sehat. Selanjutnya nomor 5 adalah sosial budaya. Kalau dalam negeri itu terdapat isu kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan yang memicu konflik sosial, separatisme, terorisme, dan kekerasan. Kalau dari luar negeri itu masuknya budaya asing yang negatif
negatif atau individualisme yang mengikis nilai-nilai persatuan bangsa. Yang keenam ada kesehatan, yaitu karena adanya pandemi atau wabah penyakit yang menyebar secara global, contoh nyatanya COVID-19. Yang ketujuh keselamatan umum, yaitu bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, kecelakaan transportasi, kebakaran, atau pencemaran limbah industri. Yang kedelapan ada teknologi, yaitu ancaman siber seperti serangan cyber dan spionase digital, kemampuan teknologi yang tidak diawasi dan disalahgunakan untuk tujuan yang negatif. Dampak ancaman militer dan ancaman non-militer. Untuk dampak ancaman militer, yang pertama, mengancam kedaulatan negara, karena serangan bersenjata dapat membuat negara kehilangan kontrol atas wilayahnya. Kemudian, menimbulkan korban jiwa dan kerusakan. Perang atau serangan fisik dapat melukai warga, merusak bangunan, dan fasilitas penting. Lalu, mengganggu stabilitas keamanan. Masyarakat menjadi takut, aktivitas terganggu, dan situasi negara menjadi tidak aman. Dan membebani ekonomi, karena pemerintah harus mengeluarkan biaya yang besar untuk pertahanan, pemulihan, dan bantuan. Untuk dampak ancaman non-militer, yang pertama mengganggu stabilitas politik, ekonomi, dan sosial. Misalnya melewati hoax yang dapat membuat negara mengalami krisis ekonomi atau propaganda yang membuat negara tersebut menjadi tidak stabil. Lalu, menurunkan kepercayaan publik. Masyarakat dapat kehilangan kepercayaan pada pemerintah jika ancaman tidak ditangani dengan baik. Kemudian mengancam identitas dan persatuan bangsa. Radikalisme, budaya asing berlebihan, atau isu sara dapat memecah belah masyarakat dan menghambat pembangunan. Ancaman seperti serangan cyber, pandemi, atau konflik internal membuat program pembangunan tertunda. Selanjutnya adalah peran mahasiswa dalam menghadapi ancaman. Mahasiswa memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan nasional di tengah meningkatnya ancaman militer maupun non-militer. Keterlibatan aktif mahasiswa diperlukan untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dan membangun lingkungan yang lebih tangguh terhadap berbagai potensi ancaman. Berikut peran mahasiswa dalam menghadapi ancaman baik itu militer maupun non-militer. Yang pertama adalah meningkatkan wawasan keamanan di bidang politik, ekonomi, cyber, dan budaya. Selanjutnya adalah aktif ikut latihan kesiapsiagaan agar siap bertindak saat darurat. Yang ketiga adalah menjadi penghubung kampus masyarakat untuk memperkuat ketahanan lingkungan. Yang keempat, ada berperan dalam deteksi dini dan edukasi keamanan cyber. Yang kelima adalah menguatkan mental dan kemampuan memilah informasi agar tidak mudah terpengaruh saat krisis. Yang terakhir, yakni kesimpulan. Jadi kesimpulannya, ancaman terhadap negara kini semakin beragam, baik militer maupun non-militer, dan semuanya dapat mengganggu kedaulatan Indonesia. Dengan sistem pertahanan semesta, seluruh warga Indonesia, termasuk mahasiswa, memiliki peran penting dalam menjaga keamanan nasional. Sebagai mahasiswa, kita perlu meningkatkan wawasan, berpikir kritis, tidak mudah terpengaruh hoaks atau ideologi yang merusak, aktif dalam kegiatan bela negara, serta memperkuat kemampuan digital dan keamanan cyber. Dengan sikap tersebut, mahasiswa menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan bangsa. Baik, sekian dari kelompok 1. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.